Halo Tribuner, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 23 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Poltekkes Kemenkes Maluku luluskan 64 wisudawan prodi keperawatan Masohi. Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Maluku meluluskan 64 wisudawan Diploma 3 Program Studi Keperawatan Masohi, Kamis 23 Oktober 2025. Direktur Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Maluku, Dr. Betty Antoineta Sahertian dalam sambutannya menyatakan kontribusi dan peluang kerja alumnus prodi keperawatan Poltekkes Masohi telah menembus pasar kerja internasional, di mana sebanyak 15 alumnus telah bekerja di luar negeri, tepatnya di Jepang sebagai tenaga perawat. Saat ini sebanyak 12 alumnus sementara dilatih keterampilannya untuk diberangkatkan ke Jepang. Selain itu, pihaknya akan menyiapkan 17 alumnus Poltekkes Kemenkes Maluku Prodi Keperawatan Masohi untuk kerja di Jepang. Secara khusus, Direktur berharap para lulusan Prodi Keperawatan Masohi bisa mendapat kesempatan bekerja di Jerman guna peningkatan kompetensi dan keterampilan, juga keterbukaan pada peluang ekonomi. Secara lembaga, pihaknya berharap Pemda Maluku Tengah dapat mendukung upaya peningkatan SDM oleh Poltekkes Kemenkes Maluku sebagai unit pelatihan kompetensi resmi dalam fungsi menjamin setiap tenaga lulusan memiliki keahlian nasional maupun global. Bayar lunas. Terbayar lunas atau tidak, anak-anak? Betul? Ada yang mau jadi testimoni? Salah satu? Volunteer? Tidak ada? Ya, saya akan memberikan satu kalimat penyemangat untuk anak-anak semua. Tidak perlu bilang cakep, tapi bilang saja cantik. Teruslah mengabdi dengan penuh amanat untuk negeri demi masa depan yang cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Salve. IPK 3,77, predikat dengan pujian. Desmi Ekwin Putu AMDK, IPK 3,76, predikat nomor HK.02.03 3,69, predikat dengan pujian. Bayar lunas. Terbayar lunas atau tidak, anak-anak? Betul? Ada yang mau jadi testimoni? Salah satu? Volunteer? Tidak ada? Ya, saya akan memberikan satu kalimat penyemangat untuk anak-anak semua. Tidak perlu bilang cakep, tapi bilang saja cantik. Teruslah mengabdi dengan penuh amanat untuk negeri demi masa depan yang cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Salve. IPK 3,77, predikat dengan pujian. Dua, Desmi Ekwin Putu AMDK, IPK 3,76, predikat nomor HK.02.03 77,
dengan pujian. Dua, Desmi Ekvin Putu AMDK, IPK 3,76, predikat nomor HK titik 02.03 garis 3,69, predikat dengan pujian. Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners, gelar penyuluhan Polres SBT ajak remaja jadi pelopor generasi sehat bebas narkoba. Upaya memberantas penyalahgunaan narkotika dan minuman keras di kalangan remaja terus digencarkan Polres Seram Bagian Timur atau SBT. Melalui kegiatan penyuluhan yang digelar di SMKN 1 Bula, Rabu 22 Oktober 2025, jajaran Satres Narkoba Polres SBT mengajak para pelajar untuk melawan bahaya laten narkoba yang kian mengancam masa depan generasi muda. Kegiatan ini dipimpin oleh KBO Satres Narkoba Polres SBT, Ibda M. Syarif Wairooi, didampingi Brigpol Fajar Rahman Ohoirela dan Bribda M. Abdul Aziz. Acara yang berlangsung di aula sekolah dengan dihadiri puluhan siswa, guru dan staf pengajar yang tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan. Dalam penyampaiannya, Ibda Wairooi menegaskan bahwa narkoba dan minuman keras merupakan ancaman nyata bagi generasi muda. Selain merusak kesehatan, penggunaan zat terlarang tersebut juga dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perilaku kriminal, bahkan menghilangkan masa depan mereka. Ia juga menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba dan miras sering menjadi pemicu tindakan kekerasan, perkelahian antar remaja, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah Kota Bula dan sekitarnya. Penting bagi remaja untuk memahami dampak sosial dan hukum dari penyalahgunaan narkotika. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan para siswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu menularkan semangat hidup sehat, dan menjauhi pergaulan bebas. Kegiatan penyuluhan tersebut juga diisi dengan sesi tanya-jawab interaktif. Para siswa diberikan kesempatan untuk bertanya langsung seputar bahaya narkoba, sanksi hukum, hingga cara melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Antusiasme siswa terlihat tinggi. Beberapa orang bahkan mengaku baru mengetahui bahwa efek narkoba bisa merusak organ vital tubuh secara permanen meski hanya digunakan sekali. Melalui kegiatan ini, Polres SBT berharap dapat menanamkan kesadaran sejak dini kepada para pelajar tentang pentingnya menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari pengaruh buruk narkoba. Bukan Pak Polisi ada untuk pilih-pilih pergaulan sih, menghalangi atau memakai narkoba. Dia rasa hukumannya adalah ya. Generasi kalau itu terlalu sering mengambil narkoba atau salah. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Dari adik-adik ini penting, bukan kalau mau pilih-pilih bergaul bukan, siapa saja boleh bergaul, tidak. Orang bisa menyalahgunakan narkoba. Menyalahgunakan narkoba, oke. Dalam perbuatan dan pasal-pasal terkait: 1. Pengedar atau pembeli. Jadi
dan medis. Sehingga adik-adik itu mulai sembuh dan bebas dari tanggung. Adik-adik betul-betul tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sat Narkoba Polres Seram bagian Timur melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait atau dalam rangka bebas narkoba. Tujuan kami untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah ini agar para siswa-siswi bisa mengerti terkait dengan bahaya narkoba. Dan kami juga menambahkan terkait bahaya miras, karena itu juga mempengaruhi masa depan dari anak-anak dan juga bisa berdampak pada gangguan Kamtibmas. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar donor darah dan berbagi kasih, Kapolres SBT mengatakan setetes darah sejuta harapan. Polres Seram Bagian Timur atau SBT menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bula, Rabu 22 Oktober 2025. Agenda tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT Humas Polri ke-74 tahun 2025. Kegiatan kemanusiaan bertema setetes darah sejuta harapan ini menjadi bentuk nyata dari Polri presisi dan humanis. Dipimpin PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Wietono, para personel yang menjadi pendonor terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum proses pengambilan darah oleh tim medis RSUD Bula. Dari kegiatan tersebut, terkumpul 14 kantong darah yang terdiri atas 10 kantong golongan O dan 4 kantong golongan A. Seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan di RSUD Bula. Selain donor darah, jajaran Polres SBT juga menggelar aksi berbagi kasih dengan mengunjungi sejumlah pasien rawat inap. PLH Kapolres SBT AKBP Pulung Wietono dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian penting dari semangat Polri presisi. Pihaknya berharap semangat kemanusiaan dan solidaritas terus tumbuh di tengah masyarakat. Sementara itu, Kasih Humas Polres SBT Ibda Muhammad Ali Kelian memimpin kegiatan itu dengan membagikan bingkisan dan tali asih kepada pasien sembari memberikan semangat agar mereka cepat pulih. Bikin lain sini langsung baru sih. Kalau menjadi pelatih bagus. Jadi bilang petani. Boleh pakaikan setuju sama Allah. Itu darah itu mestinya yang ketemu. Sakit apa ini? Ceritanya ya. Ente saudara nih, Saya dari Humas Polres, ini ada 4 aset itu, ada lukisan. Mesti jangan dulu dari sini, tapi ini katong dengan selatan. Siapa tahu katong bisa bermain, dan selatan katong mama dong bisa ke bulan, ketemu dengan katong polisi, ya bisa ketemu orang, ada apa-apa minta bantuan katong di polisi. Bikin lain sini langsung baru sih. Kalau menjadi pelatih bagus. Jadi bilang petani. boleh pakaikan setuju sama Allah. Itu darah itu mestinya yang ketemu.
Ente saudara nih, Saya dari Humas Polres, ini ada 4 aset itu ada di Pisan. Bisa jangan genut tapi istilah, tapi ini katong punya silaturahmi. Tahu katong bisa bermain kasih silaturahmi katong mama dong bisa ke bulan ketemu dengan katong polisi ya bisa kata orang ada apa-apa minta bantuan katong di polisi. Ini selesai ya? Kita ke berita terakhir Tribuners, kantor PT BPDM Tual digeledah, gali dugaan korupsi anggaran 2,6 miliar rupiah, bantuan rumah swadaya. Kejaksaan Negeri atau Kejari Tual menggeledah kantor PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atau BPDM Cabang Tual di Langgur pada Rabu 22 Oktober 2025. Penggeledahan ini sebagaimana tertuang dalam surat perintah penggeledahan nomor print datar 519-FD-2-10-10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tual. Hal ini terkait dugaan tindak pidana korupsi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Desa Tamurhir tahun anggaran 2019. Dengan besar anggaran pada tahun tersebut sebesar 2,68 triliun yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK. Langkah ini disampaikan langsung Penerangan Hukum atau Penkum Kejari Tual dalam rilis yang diterima tribunambon.com Kamis 23 Oktober 2025. Dijelaskan bahwa langkah penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti dan percepatan proses penyidikan. Namun, Penkum Kejari Tual tidak menyebutkan secara pasti apa yang diamankan dalam penggeledahan ini. Ketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Tual bahwa dari anggaran 2,6 miliar itu terdiri dari 120 penerima bantuan dengan jumlah dana yang diperoleh masing-masing penerima sebesar 22,3 juta rupiah. Jumlah itu mencakup biaya material serta upah kerja tukang sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAB dan mobilisasi material dari dan menuju lokasi pekerjaan. Namun dalam pembentukan daftar rencana pembelian bahan bangunan atau DPRB 2, masyarakat penerima tidak pernah dilibatkan dan DPRB 2 yang seharusnya diberikan kepada penerima justru tidak diserahkan. Sehingga penerima bantuan tidak mengetahui bahan material apa saja yang seharusnya diperoleh. Selain itu, toko atau penyedia yang ditunjuk dalam hal ini CV Rahmat Barokah Jaya, penunjukannya tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan dana alokasi khusus bidang perumahan dan permukiman subbidang rumah swadaya pun juga tidak memiliki toko, sehingga tidak memenuhi persyaratan penunjukan toko atau penyedia. Terlebih lagi, bahan material yang disalurkan tidak juga sesuai dengan DPRB 2 yang menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengalami kekurangan bahan material, akan tetapi pencairan anggaran tersebut telah dilakukan 100% ke rekening CV Rahmat Barokah Jaya. Agar membuat kasus tersebut semakin terang benderang, penyelidikannya, langkah pemeriksaan saksi hingga penggeledahan pun dilakukan.
Nah, bukan. Permohonan pencairan. Itu ada Dia di sini tahun berapa? Itu memang betul, cuma kita harus biasa masuk kami orangnya datang di sini. makanya setelah masuk di rekening penyedia ditarik mas. rekeningnya belum iya perjanjian kerjasama terus permohonan ini terkait penyidikan ya, kami sudah ada ceritakan beda, jadi kami minta semua aktivitas di negara ya. Nah, bukan. Permohonan pencairan. Itu ada Dia di sini tahun berapa? Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal